Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmat dari Allah lah sehingga terselenggarakan seluruh amal-amal kebajikan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan jasa perjuangan beliaulah sehingga sampai hari ini kita masih merasakan manisnya bimbingan ilmu agama yang menerangi jalan kehidupan kita tatkala kita berada di atas ketidaktahuan di dalam ilmu syariat Islam ini. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, di malam hari ini kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kita di dalam membahas kitab Mukhtasar Sirah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mukhtasar yang artinya adalah ringkasan berkaitan dengan sirah, yaitu perjalanan hidup Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dimaksudkan adalah baginda Nabi Allah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Di malam hari ini kita akan membahas judul yang baru di buku panduan yang kita gunakan di sini dari buku cetakan Manaratul Islami, tepatnya di halaman ke-51. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah membawakan judul, kata beliau, Khurujuhu sallallahu alaihi wasallam ila Syam wa zawajuhu Khadijah. Khurujuhu sallallahu alaihi wasallam. Khuruj ini dari kata kharaja yakhruju, masdarnya adalah khurujan. Khurujuhu yakni maksudnya keluarnya Nabi atau kepergian Nabi. Terkadang kharaja itu artinya keluar, terkadang kharaja bermakna dhahaba, pergi. Maka di sini lebih tepat diartikan dengan kalimat kepergian. Perginya Nabi SAW ila Syam, menuju ke Syam. Dan Syam ini dulu di zaman beliau SAW masih satu saja namanya Syam, nama daerahnya.
Kalau zaman sekarang kita mau mengenal Syam, Syam itu daerah yang meliputi 4 negara kalau zaman sekarang. Termasuk di dalamnya Palestina. Demikian pula daerah Yordania, daerah Lebanon, demikian pula Suriah. Ini 4 negara yang para ulama banyak lahir dari tempat-tempat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi beliau Nabi SAW pernah keluar ke negeri Syam, pergi ke negeri Syam, wa zawajuhu Khadijah. Dan juga akan dibahas di dalam pembahasan di malam hari ini terkait dengan zawajuhu, pernikahan Nabi SAW Khadijah dengan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Jadi kisahkan memang Nabi SAW itu adalah orang yang suka berpergian, ya, melakukan rihlah, safar, apakah itu untuk bekerja atau untuk dalam rangka dakwah atau untuk melihat keagungan-keagungan Allah. Ini sifat yang mestinya dimiliki oleh seorang muslim. Muslim itu cinta dengan yang namanya bermusafir. Karena tatkala dia merasakan dari hal-hal yang dia di dalamnya bermusafir, disitulah dia bisa melihat betapa sulitnya kehidupan dunia ini. Oleh karena itu Nabi mengatakan, orang yang bermusafir itu qit'atun minal azab, itu bentuk potongan, secuil dari azab. Maka setiap orang yang bermusafir, mereka akan merasakan hal tersebut. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Dijelaskan oleh para ulama, ya, dari beberapa riwayat bahwa Nabi SAW menikah dengan Khadijah itu sekitar kurang lebih berjalan 25 tahun. Berarti umur Nabi SAW ketika menikah di usia yang ke-25, kemudian berlangsung rumah tangganya sekitar 25 tahun, ya. Kemudian Allah mentakdirkan Khadijah istri Nabi ini meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan suaminya. Ini menunjukkan kematian itu terkadang bukan suami dulu, itu bukan pemastian. Hanya saja, ya, keumuman orang kalau kita lihat, karena memang dari segi jarak usia, kebanyakan para lelaki itu lebih tua dibandingkan istrinya, sehingga suaminya yang lebih wafat duluan. Tapi itu bukan pemastian. Dan Nabi SAW bersabda tentang Khadijah, ya, tentang kemuliaan wanita ini. Maksudnya Nabi SAW menyebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, bahwa sebaik-baik wanita kata Nabi SAW adalah Maryam binti Imran. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan sebaik-baik wanita adalah Khadijah bintu Khuwailid. Jadi ini yang dijelaskan oleh Nabi dalam riwayat Imam Muslim. Ini pujian Nabi terhadap istrinya. Demikian pula Nabi SAW mengatakan sebaik-baik wanita yang ada di masanya adalah Khadijah. Karena memang ketika Khadijah meninggal dunia, kemudian Nabi SAW menikah dengan dari keluarga yang terpandang. Kalau mungkin kita di Makassar di sini dikenal dengan orang yang bersuku dan sukunya terpandang, ya, keturunan darah biru kata orang. Ini keturunan terpandang. Belum lagi dari segi akhlaknya sangat mulia. Demikian pula punya keinginan yang tinggi, gengsi tinggi. Orang kaya, dan orang kaya gengsinya rendah, gengsinya tinggi, ya. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Tapi dikenal gengsi yang tinggi dimiliki oleh wanita ini, namun bersama dengan itu dia tetap memiliki akal yang suci. Sehingga di zaman jahiliyah sebelum Nabi SAW mendakwahkan Islam, ya, maka wanita ini dijuluki dengan julukan At-Tahirah, wanita yang suci. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Dan Khadijah ini dikenal dengan kekayaan. Bukan hanya dari orang tuanya, tapi dia melanjutkan kekayaan dengan perniagaan di dalam hidupnya. Memang dikenal usaha yang paling cepat untuk menghasilkan uang itu berniaga, berjualan. Ya, kita kalau kerja sama orang itu gajinya hanya berapa. Nah, kalau kita berjualan, berniaga, maka itulah keuntungan yang akan berlipat-lipat yang kita dapatkan. Nah, ini adalah usaha dari
para nabi-nabi Allah Azza wa Jal, mereka kerjanya berniaga. Dan kaum muhajirin, demikian pula para sahabat keumuman, mereka kebanyakan adalah orang-orang yang terjun di dunia perniagaan, berjualan. Oke, ma'asyiral ikhwan azakumullah, sebaik-baik pekerjaan itu pekerjaan orang-orang muhajirin dan ansar. Muhajirin dikenal dengan dagangan yang luar biasa. Adapun orang-orang ansar dikenal dengan pertanian. Nah, ini juga termasuk dari sesuatu yang juga memiliki keutamaan yang besar. Demikian pula ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah, ya, dikenal bahwasanya Khadijah di dalam berdagang atau di dalam usahanya berniaga, dia memiliki beberapa orang laki-laki yang menjadi pembantunya untuk membantu dia memperjualbelikan perniagaannya. Di antaranya adalah Nabi Muhammad sendiri. Ya, saat itu belum menjadi suaminya. Demikian pula dikenal seorang yang bernama Maisarah. Ini juga ghulamuha, termasuk dari budaknya atau pembantunya Aisyah, Khadijah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin azakumullah, ini kita ceritakan secara singkat dulu tentang Khadijah ini, bahwa sebenarnya Khadijah ini bukan dari kalangan wanita yang belum pernah menikah ketika menikah dengan Nabi. Dia adalah seorang wanita yang dikenal sudah pernah menikah sebanyak 2 kali sebelumnya. Yang pertama, dia menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Zurarah At-Tamimi. Ini bisa dicatat namanya nih. Suami yang pertama namanya Zurarah At-Tamimi. Kemudian suami Khadijah yang kedua yaitu Atid bin Abid Al-Makhzumi. Atid bin Abid Al-Makhzumi. Nah, ini dikenal dua orang ini, dua suaminya ini meninggal dunia dalam keadaan masing-masing meninggalkan 1 orang putra. Jadi ketika dia menikah dengan Nabi, Khadijah itu sudah ada anaknya dari suami sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikenal ma'asyiral muslimin azakumullah, ketika Khadijah ya ditinggal oleh 2 orang suaminya sebelum menikah dengan Nabi SAW, banyak yang melamar dari bangsa Quraisy, tentunya tokoh-tokoh yang terkenal. Karena banyak suku di Arab itu, dan suku yang paling dituakan itu dari suku Quraisy. Banyak tokoh-tokoh yang ingin melamar. Hanya saja Khadijah tidak mau, tetap menolak. Dan itu semua ya berhasil menjadi dampak yang baik, sehingga dengan penolakan-penolakan itu sehingga Khadijah dijodohkan dengan khairul bashar, sebaik-baik manusia, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Dan ketika dikenal ya, sebagaimana dalam riwayat yang sangat banyak disebutkan, ketika Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi, itu melahirkan beberapa putra dan putri. Hanya saja anak-anak Nabi dari kalangan putra dari Khadijah itu meninggal dunia di usia yang kecil. Salah satunya adalah Al-Qasim. Ya, Al-Qasim. Makanya Nabi SAW berkunyah dengan Abul Qasim. Ya, bapaknya si Qasim, Al-Qasim. Kemudian di antara anak Nabi SAW yang laki-laki dari Khadijah ini yaitu Abdullah namanya. Abdullah. Demikian pula di antara yang kalangan wanita anak-anak Nabi SAW, Zainab bintu Muhammad. Demikian pula Ruqayyah. Demikian pula Ummu Kulthum dan Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah wal muslimat rahimakumullah. Nah, ini ya secara singkat dari biografi beberapa pembahasan yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan Khadijah. Kita baca buku yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini. Kata beliau, "Falamma balagha Rasulullah SAW 25 sanatan, kharaja ila Syam fi tijaratin ila Khadijah radhiyallahu anha, wa ma'ahu Maisaratu ghulamuha fawasala Busra." Kata Syekh rahimahullahu taala, ketika umur Nabi mencapai 25 tahun, ini puncaknya usia anak muda ya, 25 tahun ya. Ketika Nabi SAW mencapai usia 25 tahun, kharaja ila Syam, dia pun pergi ke negeri Syam, artinya berhijrah. Dalam rangka apa? Fi tijaratin li Khadijah, dalam rangka untuk berniaga, mengadu atau membangun
kerjasama dengan seorang wanita yang bernama Khadijah. Ini sistemnya sistem yang halal ya. Jadi sistem kerja Nabi dan Khadijah itu modal dari Khadijah, kemudian yang jualkan Nabi. Ketika dapat untung nanti baku bagi hasil. Ini halal seperti ini. Ya, sesuai dengan akad. Kamu menjualkan barang saya, kemudian saya berikan keuntungan sekian. Untungnya misalnya dibagi. Apakah 50%, 50% atau diakad dari awal. Beberapa yang kamu dapatkan, berapa yang saya dapatkan sebagai pemilik usaha. Ini halal hukum yang seperti ini. Ini tidak masalah hal-hal yang seperti ini. Yang banyak terjadi itu kezaliman. Sudah akad dari awal. Ya, kalau kita punya untung, maka keuntungannya sekitar berapa persen. Kemudian ketika ada keuntungan antara sang pembeli atau antara seorang yang menjualkan atau sang pemilik modal, terkadang timbul kecurangan. Apakah karena keuntungannya terlalu sedikit sehingga orang yang memiliki usaha ini dia menggaji dengan kezaliman, sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Atau ada juga jenisnya malah orang yang menjualkan ini yang zalim. Sudah disepakati nanti dijual dengan harga 100.000 misalnya. Kemudian di jalanan dia jual dengan harga 200.000. Ya kan? Kemudian ketika membagi keuntungan dia hanya memberi 50.000 karena pembagiannya 50-50. 100 lagi dia ambil sendiri. Ini banyak yang seperti ini. Makanya ketika Khadijah ini memberikan barang-barangnya kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus diutus seorang budak yang lain untuk melihat bagaimana cara jualan Muhammad ini SAW. Diutus ya, untuk dilihat apakah dia jujur atau tidak, bagaimana cara dia menjual, mempersulit orang atau mempermudah orang. Maka kata beliau, wa ma'ahu maisaratu ghulamuha, maka pergilah Nabi bersama seorang yang bernama Maisarah, dan dia adalah salah satu pembantu Khadijah. Fawasala Busra, maka sampailah di daerah yang bernama Busra. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Dan diberitakan ya oleh Maisarah ini bahwa Nabi SAW itu adalah pedagang yang amanah, jujur. Kemudian dia tidak menjual dengan harga yang mempersulit orang. Ya, bukan pula dia menjual bukan dengan harga juga yang terlalu murah. Ini salah satu hal yang diwanti-wanti oleh para ulama, dan Nabi SAW telah mengingatkan tentang ini. Yang pertama, mempersulit orang ketika berjualan. Ini hukumnya haram. Ya, ada orang-orang yang memang membutuhkan sesuatu, karena saking butuhnya dia dinaikkan harga terlalu tinggi. Ini haram hukumnya, bentuk kezaliman. Demikian pula ma'asyiral ikhwan azakumullah, ada orang-orang yang mereka menjual sesuatu dengan harga yang lebih murah dibandingkan keumuman orang. Misalnya hitungan 10 penjual menjual dengan harga rata-rata agak tinggi sedikit, tapi tiba-tiba ada orang yang dia jual barang dengan harga yang jumlah murah sekali. Bahkan dia rela rugi. Dia bilang biarlah saya rugi, yang penting narik pelanggan dulu. Nah, ini merusak harga pasaran. Ini juga dilarang oleh Nabi SAW. Nah, ketika dilihat Nabi ini orangnya jujur, betul-betul memposisikan sesuatu pada tempatnya, maka disebutkan oleh Syekh di sini, tsumma raja'a, kemudian ketika pulang, ketika telah diberitakan oleh Maisarah, ya Khadijah, laki-laki ini betul-betul bagus, akhlaknya mulia, dia orang yang jujur, yang peduli terhadap orang lain, membantu orang yang susah dan memudahkan urusan orang. Nah, ini diberitakan sehingga wanita ini Khadijah takjub kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, sebenarnya dia sudah takjub, belum melihat sifatnya sudah takjub, karena dari ciri-ciri fisik Nabi itu orang yang sempurna. Ya, Nabi SAW orang yang sangat sempurna, yang wajahnya adalah wajah yang tatkala seorang melihatnya maka orang tersebut tidak akan pernah bosan ketika melihat wajahnya. Itu Nabi SAW. Ya, dan kita bisa baca dari buku-buku yang menceritakan tentang fisik Nabi. Ada buku yang dikarang oleh para ulama terkait dengan ya Syama'il Muhammadiyah, ciri-ciri fisik Nabi SAW. Itu banyak bukunya beredar, bisa dibeli ikhwah ya, dan banyak buku yang sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia sehingga kita tahu fisik Nabi itu seperti apa, postur tubuhnya bagaimana, ya, bagaimana ciri-ciri rambut beliau, ciri-ciri bahu beliau seperti apa, ada tanda-tanda apa yang melekat di kulit beliau sebagai seorang nabi, ada tanda apa yang ada di perut beliau, di dada beliau,
Itu semua diceritakan di dalamnya. Kemudian ma'asyiral ikhwan azakumullah, sepulang Nabi SAW raja'a, Nabi pulang, fatazawwaja aqiba ruju'ihi Khadijah bintu Khuwailid. Singkat cerita, beliau langsung menyingkat di sini. Maka ya, karena wanita ini sudah terlanjur cinta dengan Nabi, maka akhirnya Nabi pun melamar wanita ini dan mereka menikah sepulang dari Syam tersebut. Menikah. Wa hiya awwalu imra'atin tazawwajaha. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, maka wanita ini Khadijah menjadi wanita yang paling pertama, awwalum ra'atin. Dia menjadi wanita yang paling pertama tazawwajaha, yang dinikahi oleh Nabi. Ya, artinya Nabi enggak pernah menikah nih. Dalam permasalahan ini Nabi menikah yang paling pertama dengan seorang janda. Wa awwalum ra'atin matat min nisaihi, dan juga Khadijah ini termasuk dari kalangan wanita yang paling pertama meninggal dari kalangan istrinya. Ya jelas, karena dia enggak punya istri lain selain Khadijah saja. Walam yanqih 'alaiha ghairaha. Kata beliau rahimahullah, Nabi tidak pernah menikah kepada wanita manapun 'alaiha ghairaha. Nabi enggak pernah menikah dengan wanita manapun kecuali ya saat saat Nabi beristrikan Khadijah, enggak pernah nikah dengan yang lain. Ya, ini seperti yang kita jelaskan tadi. Dan di antara kemuliaannya ikhwah, antum bisa lihat ucapan Syekh di sini, wa amarahu Jibril. Jibril pernah meminta Nabi untuk menyampaikan salam. Ya, ayyaqra'a 'alaiha salam min rabbiha. Jibril bilang kepada Nabi SAW, ya, bahwasanya Jibril menyampaikan salam dari Allah Azza wa Jalla. Coba lihat, ya, Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa Allah Azza wa Jalla menyampaikan salam kepada Khadijah. Wa yubashshiruha bi baitin fil jannati fi qasab. Dan juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, disebutkan di sana bahwasanya Khadijah itu satu-satunya wanita yang diberikan kabar gembira bahwa Allah membangunkan rumah di dalam surga untuknya yang terbuat dari qasab. Qasab itu sejenis pohon-pohon yang mirip dengan bambu, ya, yang sangat rimbun, ya, atau sejenis dengan itu. Ya, kita tidak tahu apa penerjemahan qasab yang yang pasti. Hanya saja ya kalau dari kata qasab itu memang pohon-pohon yang sejenis pohon bambu atau mirip-mirip dengan tebu, ya seperti itulah kira-kira. Wallahu a'lamu bissawab. Intinya diberikan keutamaan yang besar, dijanjikan rumah yang betul-betul istimewa terhadap wanita ini. Ini terkait dengan pernikahan Nabi SAW secara singkat, ya. Kemudian berikutnya beliau membawakan secuil sepotong kisah terkait dengan tahannuthuhu sallallahu alaihi wasallam fi ghari Hira, yaitu bagaimana Nabi SAW itu bertahannuth, menyendiri, ya, fi ghari Hira, di dalam ghar. Ghar itu artinya goa. Hira yang dikenal dengan gua Hira di zaman sekarang. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah, biasanya yang namanya gua itu suatu yang gelap, ya, tempat yang bukan menjadi orang tinggal karena banyak hewan-hewan yang yang berbahaya di sana, yang bisa membahayakan nyawa bahkan, ya. Tapi Nabi SAW dikenal ketika beliau mendekati masa beliau mendapatkan wahyu, memang Nabi SAW itu sudah suka menyendiri, dikenal dengan istilah bertahannuth, ya, di gua Hira tersebut. Makanya beliau menyebutkan di sini, "Tsumma hubbiba ilaihil khala." Maka Nabi SAW hubbiba ilaih, beliau suka untuk al-khala, menyendiri. Khala ini biasa diartikan juga jamban, WC, karena memang orang di WC itu sendiri atau rame-rame? Sendiri. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul khala faqal Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith." Riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, apabila kalian masuk di dalam al-khala itu orang sendirian di situ, ya, pada hukum asalnya. Maka ketika kalian masuk khala, tempat yang kalian bersendirian di situ, maksudnya jamban, WC,
Ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung padamu dari al-khubuth wal khaba'ith. Ulama mentafsirkan al-khubuth syaitan laki-laki, al-khaba'ith syaitan dari kalangan perempuan. Jadi memang Nabi sudah suka menyendiri pada saat itu. Ya Allahu a'lam, ya, ini tidak bisa disamakan dengan apa yang ada di zaman sekarang. Zaman sekarang kalau kita lihat ada orang yang tiba-tiba dia tertidur di sebuah tempat, katanya dia bermimpi dan mendapatkan wahyu, sehingga ketika mimpi itu dia sudah mulai juga menyendiri sebagaimana Nabi, kata dia. Ini sudah jelas itu adalah kedustaan, dan mimpinya pun bukan dari Allah, itu pasti mimpi dari syaitan. Karena Nabi SAW itu penutup para nabi. Ada kata pun ada orang yang di akhir zaman mengaku sebagai nabi dan banyak pengikutnya, maka kita sudah punya pondasi bahwa Nabi SAW itu adalah khatamun nabiyyin. Dia penutup para nabi. Para siapa yang mengakui bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka jelas tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama, dia kafir dengan keyakinan dan ucapannya tersebut. Ya, walaupun manusia banyak yang mengikutinya, termasuk di dalamnya pentolan Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad, atau orang yang lebih dahulu, ya, sudah ada sejak zaman dulu, ya, sepeninggal Nabi muncul seorang pendusta yang bernama Musailamatul Kadzab, ya, ini Al-Kadzab Ad-Dajjal, pendusta yang kedustaannya sudah mengalahkan kedustaan-kedustaan yang ada. Wa ta'abbudu li rabbih fa kana yakhlu bi ghari Hira yata'abbadu fihi. Kata beliau, memang beliau ini sudah suka menyendiri di akhir-akhir ketika beliau hampir mendapatkan wahyu itu, ya. Tentunya ini ilham dari Allah Azza wa Jal. Beliau suka beribadah kepada Allah, memfokuskan. Tapi ingat jemaah, di sini ibadahnya tidak seperti ibadah yang kita maklumi. Karena ibadah yang ada setelah syariat turun kepada Nabi itu berbeda dengan ibadah yang ada pada umat Islam sebelum datangnya Nabi SAW. Ibadah salat itu sudah ada, ya. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain, ibadah haji, ibadah umrah itu sudah ada. Hanya saja kaifiatnya itu berbeda dan tidak sama dengan apa yang ada zaman sekarang. Ya, apa yang ada di masa pensyariatan sudah turun. Maka beliau beribadah kepada Rabbnya. Maka kalau kita bilang, loh, kenapa di sini Nabi SAW beribadah kepada Rabbnya? Ibadah apa? Kan syariat belum ada. Maka kita katakan ibadah itu sudah banyak jenisnya. Termasuk Nabi SAW itu, ya, beliau melakukan ibadah-ibadah yang banyak sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Fakana yakhlu bi ghari Hira yata'abbadu fihi. Maka beliau menyendiri, ya, di gua Hira dalam keadaan beliau ini memang beribadah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral ikhwah a'azzakumullah. Kemudian kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa bughidat ilaihi al-awthan wa dinu qaumih. Dan memang dijelaskan oleh Syekh di akhir-akhir saat-saat Nabi hampir mendapatkan wahyu itu, ini beliau puncaknya memang sudah membenci, bughidat ilaihi, artinya membenci. Beliau membenci dua keadaan. Yang pertama al-awthan, yang beliau benci, yaitu berhala-berhala. Beliau enggak suka dengan itu. Memang keluar dari fitrahnya, ya. Walaupun misalnya jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita enggak mengenal Islam, tapi kita ada rasa fitrah dari hati kita, orang yang menyembah berhala itu menjijikkan misalnya. Benci kita dengan itu. Padahal kita enggak tahu ilmu, tapi memang fitrah hati kita itu lurus sebagaimana Allah ciptakan manusia. Nabi seperti itu. Dia memang sudah benci dengan berhala-berhala. Yang kedua, wadinu qaumih, yaitu agama kaumnya. Dia enggak suka dengan itu. Agama menyembah berhala, agama keyakinan-keyakinan, ritual-ritual terhadap sesuatu yang memang itu semua keluar dari nalar seseorang, keluar dari puncak pemikiran yang sempurna dari seorang hamba. Falam yakun syai'un abghadha ilaihi min dzalik. Enggak dikenal ada sesuatu yang paling dibenci Nabi semasa hidupnya kecuali dua itu. Dia benci dengan berhala-berhala dan sangat benci dengan agama kaumnya itu. Agama Majusi lah yang menyembah api, agama Nasara yang menyembah berhala, demikian pula Yahudi yang dikenal dengan memakan riba, bermain sihir-sihiran. Maka beliau dikenal membenci sesuatu, mengalahkan kebenciannya terhadap dua hal tersebut. Makanya beliau sudah suka menyendiri, meninggalkan orang-orang pada saat itu. Maka disebutkan oleh Syekh fa'ambatahullahu nabatan hasana. Maka Nabi SAW pun ditumbuhkan oleh Allah dengan pertumbuhan yang baik, dididik oleh Allah Azza wa Jal dengan didikan yang baik. Hatta kana afdal qaumihi muru'ah,
Sampai-sampai Nabi SAW menjadi orang yang paling baik akhlaknya. Banyak-banyak orang kalau kita lihat, kalau sudah tidak ada orang tuanya, laki-laki dan perempuan, anaknya tumbuh seperti apa? Coba, ada orang yang bukan didikan orang tuanya, kemudian pendidikannya dipegang oleh orang lain. Biasanya orang itu akan tumbuh ya tidak sebagaimana layaknya orang yang tumbuh dengan pendidikan dan perhatian orang tua, bapak atau ibunya. Itu berbeda. Tapi kalau kita lihat jamaah, Nabi itu nggak pernah lihat bapaknya. Kemudian ibunya pun meninggal saat kecil. Kemudian dia dididik dengan seorang paman, ya, seorang pamannya, ya, bermula dari kakeknya kemudian pamannya, dididik dengan wanita yang tidak ada hubungan darah, kemudian disusui sehingga menjadi mahram untuk dia. Namun bersama dengan itu, hatta kana afdal qaumihi muru'a, dia menjadi orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi enggak jadi patokan ikhwah, ya, jangan pernah kita menyimpulkan pendapat seorang anak itu nakal karena enggak ada orang tuanya, seorang anak itu buruk sifatnya karena enggak ada orang tuanya. Belum tentu, ya. Belum tentu hal yang seperti itu. Bahkan kata beliau, wa ahsanuhum khuluqa, akhlaknya akhlak yang paling bagus dibandingkan masyarakat yang ada. Ya. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah, wa azzahum jiwara, dan dia menjadi tetangga yang paling terhormat. Ya, wa azzahum, azza itu artinya mulia. Azzahum, yang paling mulia di antara mereka, para tetangganya. Dia yang paling mulia, terhormat di kalangan orang-orang banyak. Wa a'dhamahum hilma, demikian pula dia adalah orang yang paling pemaaf, memberikan kemudahan kepada orang. Ya, ketika dizalimi dia memaafkan. Ini sifat-sifat baik dari seorang hamba. Ya, ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Kalau kita dizalimi orang, ya, maka kezaliman itu boleh dibalas dengan kezaliman yang sama. Hanya saja fa in 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Jika seorang memaafkan dan dia memperbaiki hubungan, maka pahalanya sudah dijamin oleh Allah. Itulah yang lebih pantas. Ya, makanya para ulama menafsirkan ayat ini, ya, ayat yang saya sebutkan tadi, ya. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan untuk perbuatan buruk boleh dibalas dengan keburukan yang serupa. Misalnya lagi contoh, kita dipukul orang satu kali. Ini contoh dengan pukulan, dipukul orang satu kali. Boleh kita balas satu kali dengan yang sama. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan dibalas dengan yang serupa. Tapi ingat, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang 'afa, memaafkan. Di sini Nabi a'dhamuhum hilma, orang yang paling pemaaf. Siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan dia memperbaiki hubungan. Dia lagi jalan naik motor, ada orang nabrak motor dia tiba-tiba. Dia mau balas, bisa, boleh. Dia mau minta ganti rugi, boleh. Tapi kalau dia memaafkan, kalau dia lihat ini juga orang tidak mampu untuk mengganti, dia juga dalam keadaan tidak sengaja, dia juga punya uzur, berikan berapa uzur untuk orang tersebut. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalau kalian memaafkan, maka pahalanya sudah dijamin, jelas. Tapi kalau membalas, apa yang terjadi? Kebanyakan orang, kata para ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah, di dalam kitab beliau, ya, 10 kaidah bersabar. Kata beliau, kebanyakan orang kalau mau membalas pasti lebih. Ada orang dipukul satu, balasnya satu, pasti mau pukul 2 kali. Orang ditabrak cuma sedikit, ya, rusak motornya, mungkin patah kapnya secuil, dia akan minta mengganti dengan harga yang lebih bahkan daripada harga yang ada. Makanya keutamaan memaafkan itu luar biasa, karena kita nggak mampu jamaah. Kita itu kalau ditolimi orang, membalas pasti jiwa itu la ammaratun bisu, pasti dia mau mengajak sesuatu yang berlebihan. Sementara Nabi a'dhamuhum hilma, betapa banyak kezaliman yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi semua dimaafkan. Bahkan ada orang yang menghina, menghancurkan martabat Nabi SAW, sampai Umar mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal leher orang ini. Kata Nabi, jangan Umar, ya, jangan. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Ini akhlak yang sangat luar biasa. Wa asdaqahum haditha, paling jujur bicaranya. Wa ahfadhahum li amanatih, paling jaga amanah, enggak pernah khianat. Hatta sammahu qaumuhu al-amin, sampai-sampai kaumnya menamakan dia sebagai al-amin, orang yang terpercaya. Lima jama'allahu fi minal ahwali salihah, karena Allah telah mengumpulkan dan memadukan
berbagai macam sifat yang baik terhadap beliau, wal khisalil karimah, demikian pula perangai yang mulia, wal mardiyah, dan banyak diridhai serta disenangi manusia secara keseluruhan. Inilah akhlak Nabi SAW ya, dari pembahasan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Mukhtasar Sirah Ar-Rasul. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan yang ada di halaman ke-52 dari buku cetakan Manaratul Islami terkait dengan Binaul Ka'bah ya, yaitu pembangunan Ka'bah, maksudnya perenovasian Ka'bah. Karena Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan baru dibangun. Jadi ini ya, perbaikan Ka'bah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nuwasil fi usbu'il qadim. Sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.